Pada tutorial kali ini kita akan membahas create fire effect, fog effect, serta bomb effect. Yang pertama adalah kita harus open file dulu, di mana terdapat file 2 spare. Kemudian kita ke create helpers, kemudian atmosphere apparatus, kemudian pilih spare gizmo. Pada posisi top view, create spare gizmo tepat di tengah-tengah objek spare. Kemudian pada posisi front, geser posisi spare gizmo di tengah-tengah objek spare. Kemudian selanjutnya ke view kamera 2, kemudian rendering. Render. Di sini efek apinya belum muncul. Masuk ke modify, add, pilih fire effect, oke. Kemudian render kembali. Kita cek apakah fire effect-nya sudah muncul. Selanjutnya fire effect ini kita bisa ubah parameternya dengan cara pilih fire effect kemudian setup. Di sini kita bisa mengubah parameter dari flame size, flame detail, density, mungkin juga kita bisa mengubah tipe api, misalnya antara tendril atau fireball. Selanjutnya kita create lagi untuk spare gizmo objek yang berikutnya. Create helpers, atmosphere apparatus, spare gizmo. Pada posisi top view, create di tengah-tengah objek spare. Kemudian dari posisi front view, posisikan di tengah-tengah objek spare. Selanjutnya di render, dicek dulu apakah sudah muncul fire effect. Masuk modify, pilih modify, kemudian add fire effect, oke. Kemudian di render. Di sini sudah tampak fire effect-nya atau apinya. Selanjutnya kita add lagi volume fog. Oke. Kemudian di render. Jadi di sini ada dua efek, yaitu efek api serta efek fog. Selanjutnya volume fog-nya dipilih kemudian setup. Di sini kita akan mengubah parameter dari volume fog. Jadi di sini density-nya yang nilainya 20 kita ubah nilainya menjadi 10. Jadi kita kurangi intensitas dari fog. Kita render lagi untuk ngecek apakah intensitas dari volume fog-nya sudah berkurang. Selanjutnya di sini untuk spare dari yang posisi depannya itu sudah dianimasi. Jadi spare ini kalau keyframe-nya digerakkan maka objek spare akan bergerak. Tapi spare gizmo-nya sama sekali diam dan tidak mengikuti gerakan dari objek spare. Jadi di sini kita harus link, kita pilih spare gizmo, pilih select and link, klik kiri, tahan, kemudian arahkan ke objek spare. Jadi kalau sudah kita link, maka apabila kita gerakkan objek spare, di sini animasinya kita play, maka spare gizmo-nya itu akan mengikuti objek tersebut. Selanjutnya kita cek dulu bagaimana hasil dari fire effect serta volume fog.
Di sini terlihat efek api dan efek fire dan volume fog ini sama sekali belum ada gerakan. Jadi di sini kita akan animasi. Jadi kita animasi api, efek apinya. Geser dulu keyframe-nya, kemudian nyalakan auto key, pilih spare gizmo setup. Kemudian di sini motion, di motion pada posisi motion, pace-nya diberi nilai 100, drift-nya diberi nilai 50. Kemudian pilih lagi spare gizmo yang satunya lagi, kemudian fire effect-nya, motion-nya diganti nilainya, pace-nya 100, drift-nya 50. Kemudian kita juga animasi volume effect, di mana di sini kita ubah adalah pace-nya. Jadi pace-nya kita ubah nilainya, kita ganti senilai 50. Setelah itu matikan auto key. Untuk melihat apakah fire effect ini apinya sudah bergerak, itu harus di-render dulu. Jadi di sini masuk dulu rendering, time outputnya kita pilih activate. Kemudian pilih file save, beri nama, kemudian save as type-nya diganti AVI. Jadi oke, kemudian di render, tunggu sampai seluruh keyframe selesai di render dan kita bisa cek file AVI tersebut. Di situ akan terlihat pergerakan dari api serta fog. Selanjutnya, kita akan menuju efek yang berikutnya, yaitu bomb effect atau efek ledakan. Di sini kita create, kemudian pilih space warp, pilih di geometric deformable, kemudian pilih bomb, letakkan di tengah-tengah objek spare pada posisi top view. Kemudian ini harus di link dengan bind to space warp. Klik kiri tahan, kemudian letakkan atau tautkan di spare. Kemudian di sini otomatis spare itu akan meledak. Selanjutnya kita harus mengubah parameter dari ledakan, yaitu dengan cara modify. Yang pertama adalah di sini yang kita ubah adalah detonation, yaitu ledakan. Jadi ledakan ini terjadi pada frame keberapa. Kemudian gravity nilai 1, maka serpian ledakan akan turun. Jadi kalau kita ingin ledakannya ke semua arah, maka gravity-nya nilainya 0. Kemudian strength ini adalah kekuatan dari ledakan. Jadi ini kalau kita seperti ini, jadi strength itu adalah kekuatan dari ledakan. Jadi kalau dianimasi pada posisi 150 keyframe, maka terjadi ledakan dengan kekuatan strength-nya 2. Kita kalau ingin menambahin kekuatan ledakan, maka strength-nya kita bisa tambahkan nilainya. Kemudian ledakan ini masih rapi. Jadi kita bisa acak supaya ledakan ini tidak rapi seperti ini. Di sini ada spin ini serpian akan meledak dan berputar. Jadi spinnya diganti nilainya. Di sini ledakan ini akan meledak, kemudian serpian itu berputar. Kita tambahin nilainya kalau ingin spinnya berputar lebih cepat. Kemudian untuk fragment size, ini ledakannya nilainya 1 dan 1, berarti serpihannya nilainya sama. Supaya nilai besar serpian berbeda-beda, maka
Di sini masukkan nilainya, minimal sama maksimalnya dibedakan. Oke, yang terakhir adalah kaosnya kita beri nilai 1 supaya lebih tidak beraturan. Kita cek dulu, play. Nah, pada 150, pada frame 150 objek spare ini meledak. Selanjutnya, yang terakhir adalah langkahnya adalah kita rendering. Jadi masuk ke rendering. Kita stop dulu playnya, kemudian kita masuk ke rendering, render setup, pilih activate time segment, kemudian pilih render outputnya adalah pilih file, kemudian cari folder, peletakan foldernya di mana, beri nama, kemudian save tipenya diganti AVI, save, oke. Selanjutnya di render. Render ini sampai selesai seluruh frame terrender. Demikianlah cara untuk membuat efek fire effect, kemudian fog effect serta bomb effect.